Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Mohaimin menggelar kampanye akbar di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara besok pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta Pusat pukul 14 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Meski di lokasi yang berbeda, tidak menutup kemungkinan masing-masing pendukung berpapasan di jalan raya. Untuk itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan pasukan pengamanan 2 kegiatan kampanye pamungkas itu. Kampanye akbar Anies Mohaimin di JIS diperkirakan akan dijaga oleh 2.356 personel. Sedangkan kampanye akbar Prabowo Gibran di GBK diamankan 2.755 personel. Jurnalis Metro TV Arbida Dono Smito sudah ada di JIS saat ini dan untuk melaporkan situasi terkini di sana jelang kampanye akbar Anies Baswedan yang akan digelar besok pagi. Selamat sore Arbida, bagaimana persiapan di JIS, bagaimana juga dengan rekayasa lalu lintas mengantisipasi kemacetan menuju JIS? Baik, selamat sore Naila dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa saat ini sejumlah persiapan pun juga sudah dilakukan oleh tim dari paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, di mana pada tanggal 10 Februari 2024 di hari Sabtu besok ini akan diadakan kampanye akbar bertajuk Kumpul Akbar Amin yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium pada pukul 7 pagi besok. Nah, jika dilihat terkait dengan persiapan yang ada di sini, di belakang saya saat ini adalah panggung besar yang nantinya sejumlah hiburan ini nantinya akan tersajikan di sini, di mana jika bisa saya katakan ini sudah 80% persiapan jelang kampanye akbar yang akan dilaksanakan pada besok Sabtu pagi. Nah, pemirsa, di belakang saya saat ini panggung besar ini memiliki 2 videotron yang sangat besar sehingga dapat diakses oleh para peserta atau masyarakat simpatisan pendukung dari paslon nomor urut 1 yang akan hadir di sini bersama-sama untuk menyaksikan kampanye akbar. Di mana selain dari 2 videotron ini, ada beberapa videotron lainnya yang juga disediakan oleh tim dari paslon nomor urut 1 yang diletakkan di luar dari Jakarta International Stadium. Sehingga videotron tersebut ini nantinya juga bisa diakses oleh para peserta yang belum bisa untuk bersama-sama menikmati kampanye akbar di dalam Jakarta International Stadium. Selain itu, dapat terlihat dari layar kaca Anda, pemirsa, ini adalah tribun yang nantinya akan digunakan oleh para peserta yang sudah mereservasi tiket maupun juga yang nantinya boleh saja langsung hadir untuk bersama-sama mengikuti kampanye akbar ini. Di sini terdapat 3 tribun di Jakarta International Stadium, namun yang perlu diingatkan adalah bagi para peserta ini hanya boleh masuk atau akses masuk di kampanye akbar ini hanya dari pintu barat saja, begitu. Nah, selain itu pemirsa, yang tadi sudah saya katakan, ini sudah disediakan 2 atau 3 lebih videotron sebagai akses bagi para peserta yang nantinya atau besok tidak bisa bersama-sama menikmati kampanye akbar di Jakarta International Stadium dan hanya bisa melihat atau menontonnya dari depan. Nah, terkait dengan rekayasa lalu lintas yang tadi ditanyakan begitu. Nah, dari pengamanan sendiri, pihak kepolisian ini menyebutkan bahwa sudah menyiapkan kurang lebih sekitar 2.356 personil gabungan, di antaranya adalah dari Polda Metro Jaya dan Polres sekitar, kemudian TNI, Satpol PP, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Perhubungan yang nantinya dari 2.536 personel gabungan ini akan memastikan kenyamanan dan keamanan yang ada di kampanye akbar di Jakarta International Stadium ini. Kemudian mengingat pada hari yang sama ini juga akan ada 2 paslon yang
akan ada paslon lain maksud saya yang juga melaksanakan kampanye akbar di Gelora Bung Karno, yaitu paslon nomor urut 2, sehingga dari pihak kepolisian ini juga akan memastikan tidak akan adanya kericuhan. Bahkan dari pihak kepolisian juga mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan masing-masing tim paslon, khususnya paslon 1 dan juga paslon 2 terkait dengan keamanan. Untuk rekayasa lalu lintas sendiri juga sudah dilakukan, begitu maksud saya sudah ada rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan pada hari Sabtu, diantaranya adalah arus lalu lintas dari Jalan R.E. Marta Dinata, khusus kendaraan penghuni pemukim di sekitar JIS dan juga para peserta JIS. Ini nantinya kendaraan akan diimbau untuk lurus menuju ke Jalan Bintang Mas. Kemudian ada arus lalu lintas Sumbu 3 atau lebih dari arah Pol Air. Ini nantinya akan diimbau untuk belok ke kiri ke arah Jalan Enggano Raya. Kemudian rekayasa lalu lintas lainnya diantaranya adalah arus lalu lintas Sumbu 3 atau lebih dari arah Jalan Yosudarso, kemudian yang akan ke Pluit, Jakarta Utara, ini nantinya akan diimbau untuk diputar balikan ke pertigaan terminal dan akan kembali ke arah Yosudarso. Dan selain itu pemirsa, akan ada kantong parkir juga yang sudah disediakan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi peserta JIS yang juga membawa kendaraan pribadi maupun juga menggunakan bis, di mana kantong parkir tersebut ada di sekitar Jakarta International Stadium, di antaranya adalah di parkir dalam stadion, kemudian di parkir timur 1 dan 2 JIS, kemudian parkir kendaraan umum ini nantinya akan berlokasi di Ancol Karnaval, kemudian di samping Wisma Atlet dan juga di G-Expo Kemayoran. Nah, kemudian imbauan lainnya adalah bagi masyarakat atau bagi simpatisan dan juga pendukung dari paslon nomor urut 1 ini juga diimbau untuk menggunakan transportasi umum, karena sudah disediakan juga seperti Transjakarta yang nantinya langsung bisa tiba di dekat lokasi Jakarta International Stadium. Nah, terkait dengan persiapan, jika kita kembali lagi berbicara mengenai persiapan, besok ini kampanye akbar bertajuk Kumpul Akbar Amin ini akan diselenggarakan di Jakarta International Stadium pada pukul 7 pagi dan open gate ini sudah akan dibuka sekitar pukul 4:30 pagi. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Naila kembali ke studio. Arbida Dono Smito, terima kasih atas informasinya langsung dari Jakarta International Stadium. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.